bagi orang yang suka bermusyahadah diri sendiri, mengenali diri sendiri, banyak merenung akan keselamatan dunia akhirat. Tapi apabila tidak mengingat itu semua, akan terbinasa. Oh iya. Nah yang tadi zamannya masuk zaman kalau bendu nggih. Nah ini kan mulai ada pergantian presiden dari presiden lama ke presiden baru. Nah pandangan dari yang sendiri nanti saat pelantikan dan kedepannya itu nanti seperti apa? Sebelum memasuki zaman kemakmuran, akan banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Pak Kamsir. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bledek yang sudah menonton video dari channel Pak Depokan Bledek. Semoga ada kebermanfaatan dan ada yang dapat diambil hikmah-hikmah dari video yang kami tayangkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bledek yang sudah mensupport melalui komentar, melalui like, melalui membagikan ke sanak saudara. Dan kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu dari komentar subscriber Pak Depokan Bledek, tetapi menjadi bahan masukan kita untuk kedepannya menyajikan video yang lebih baik lagi. Untuk subscriber Pak Depokan Bledek, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang melimpah dan terhindar dari segala mara bahaya. Apabila sekarang lagi kesusahan, segera mendapat kemudahan. Apabila sekarang lagi sakit, segera diberikan kesembuhan. Apabila sekarang lagi mempunyai hajat, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang siapa sebenarnya Sabdo Palon. Ya Pak Kamsir, siapa sebenarnya Sabdo Palon yang digadang-gadang merupakan pembimbing dari pemimpin-pemimpin Nusantara ataupun Indonesia. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Sabdo Palon itu sabda, ucapannya seorang raja. Apakah ini benar sebagai seorang sosok atau sebagai sanepo, sebagai ucapan seorang raja? Dan nantinya bagaimana Sabdo Palon ini menjadi melihat terkait dengan pergantian pemimpin, ya kan Pak? Terkait dengan pelantikan presiden baru ini dan tahun 2025 itu seperti apa. Untuk itu tanpa berlama-lama nantikan video selengkapnya. Sudah bisa Pak ya? Semakin sinkron, semakin sinkron, semakin sinkron, semakin sinkron, kun fayakun, semakin sinkron, semakin sinkron, kun fayakun. Bisa bicara bahasa manusia, semua pengetahuannya, semua pengetahuannya terbuka lebar, kun fayakun. Yang saya maksud, yang saya hadirkan ini, yang saya maksud, yang saya hadirkan ini. Apabila bukan yang saya maksud, mati langsung terpental, kun fayakun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara kalau boleh tahu? Aku sing sering diundang. Maksudnya siapa nih? Sinten nih, Mbak? Aku yang biasa dipanggil Sabdo Palon. Oh, panjenengan. Iya. Oh, nggih. Tadi sudah mengucapkan salam ya. Berarti panjenengan sudah masuk Islam? Sudah. Nah, sadatipun dipun ini, Mbak. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya panjenengan yang sudah menjadi seorang Islam ya, Pak. Iya. Nah, yang ini coba tadi diceritakan seperti apa sih Eyang Sabdo Palon itu di dalam sejarah Nusantara dan bangsa Indonesia ini. Wow. Iya. Saya sudah hidup ribuan tahun yang lalu, yang ditugaskan untuk membantu ketentraman Nusantara dengan membimbing para raja, khususnya di Pulau Jawa. Untuk itu saya sering memberikan banyak pandangan, banyak masukan, mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin di Nusantara supaya tetap teguh dalam pendiriannya, tetap dalam memegang amanahnya. Itu yang disebut Sabdo Palon. Aku sendiri adalah Ki Bodronoyo. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu, berarti yang dimaksud Sabdo Palon itu bukan orang ya, Mbak? Bukan. Tapi itu ucapan. Oh, ucapan. Iya. Tapi yang pembikin Ki Bodronoyo. Iya. Oh. Nah, awalnya itu seperti apa ceritanya sehingga menjadi satu hal yang disebut dengan Sabdo Palon tadi? Itu supaya sebagai pengingat untuk para pemimpin yang menguasai Nusantara ataupun yang menjadi pemomong bagi kawulo di Nusantara ini. Oh, iya. Supaya selalu ingat, makanya saya sering menyampaikan secara berulang-ulang. Maka itulah yang dinamakan Noyo Ginggong. Maksudnya apa ini? Kata-kata yang berulang-ulang. Oh. Dalam arti saya tidak lelah untuk selalu mengingatkan. Oh, Noyo Ginggong. Kata-kata yang berulang-ulang. Iya. Oh. Tidak lupa. Iya. Untuk selalu mengingatkan. Itulah maknanya. Oh. Nah, jadi ngeten, Mbah. Waduh, di dalam bahasa Jawa saya campur dalam bahasa Indonesia ya, supaya subscriber juga mengerti. Nah, jadi banyak orang yang berpandangan bahwa Sabdo Palon itu adalah sosok seseorang dan Ki Sampar Bodronoyo itu juga sosok seseorang. Iya. Tapi memang bisa diibaratkan menjadi dua sosok atau memang satu sosok dengan penyebutan dua itu? Saya bisa hidup dalam wujud siapa saja. Oh gitu. Okay. Jadi tidak salah orang menganggap seperti itu. Oh okay.
Karena memang saya hidup menyesuaikan dengan zamannya. Ya. Supaya relevan. Ya. Supaya sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan jam. Nah. Oh gitu nih. Nah, kemudian perjalanan Eyang itu dimulai sejak kapan nih, kalau boleh tahu? Saya sudah ribuan tahun yang lalu. Dimulai dari? Saya dari Kayangan dulunya. Oh, berarti cerita-cerita ya ada di pewayangan itu benar ya? Iya. Awalnya seperti apa ini, Eyang? Kenapa bisa datang dan sekarang itu membimbing para pemimpin itu? Memang aku ditugaskan untuk membimbing para pemimpin yang ada di bawah. Sedangkan yang di atas atau para dewa itu lain lagi. Oh iya. Akan tetapi apabila yang di Kayangan berbuat kesalahan, maka tidak segan saya untuk menegurnya. Apabila sudah tidak selaras dengan aturan yang ada, saya pasti akan mengingatkannya. Berarti antara Kayangan dan bumi ini masih ada kesinambungan ya, Yang? Iya. Kesinambungannya seperti apa? Karena kehidupan di Kayangan dan di bumi itu ibaratkan dua mata sisi yang saling berkaitan. Kalau di alam gaibnya, itulah alam Kayangan yang apabila diterjemahkan ke dalam dunia ini, maka saya akan menampilkan ke dalam bentuk pimpinan ataupun raja di Nusantara. Saya akan mengingatkan dengan cara saya, baik dengan gejolak alam maupun gejolak politik yang ada. Dengan begitu, pamomong yang mengurusi kawulo ataupun rakyat akan selalu ingat akan janjinya. Oh iya. Memang harus seperti itu tugasnya, mengingatkan secara politis maupun secara alam kejadian itu, Iya. Nah, itu kan banyak kan, terkadang masyarakat itu kan meragukan bahwa akan suatu pemimpin dilihat dari sudut pandang ternyata pemimpinnya banyak melakukan kejahatan tapi tidak melihat sudut pandang lain. Betul. Dan itu ya? Ya memang namanya dunia ini tempat keramaian. Wajar saja bagi orang yang tidak mengetahui, mereka akan selalu berteriak-teriak karena memang tidak tahu ataupun keinginan nafsunya yang tidak terpenuhi. Mereka merasa kecewa dan ingin menjatuhkan pimpinan yang saya bimbing. Tapi itu gejolak-gejolak seperti itu kenapa lebih banyak muncul daripada hal-hal yang meredam-redam wonten itu ya? Itu sebagai gambaran akan keadaan alam gaib pun yang ikut bergerak di situ. Apabila para pemimpin tidak diingatkan begitu, maka dia akan lupa. Karena jadi pemimpin itu sangatlah berat, sehingga sering terlena dengan keadaan, dengan merasa berhasil, ataupun karena merasa bisa mengatur semaunya. Disitulah banyak dari gaib yang jahat yang akan membelokkan kebaikan. Jadi memang ada campur tangan dari itu ya? Selalu ada.
Nah, perjalanan Eyang ini kan berbagai dimensi, berbagai kekuasaan, berbagai raja ya. Ya kan? Ya, Nah, itu bisa digambarkan secara singkat setiap zaman itu mempunyai perbedaan yang seperti apa dan juga perjalanan awalnya dulu yang sampai zaman sekarang itu seperti apa. Jadi kita kan ya. saya akan melihat apabila pemimpin itu kurang begitu menguasai akan tata pemerintahan, maka saya akan datang sebagai rakyat yang akan mengatur kawuloku ataupun bala tentaraku untuk berbuat seakan-akan ingin merusak negara. Padahal itu saya cuma ingin agar pemimpin itu ingat akan rakyat. Oh iya, iya. Apabila terjadi bencana, itu untuk mengingatkan, untuk selalu bisa melindungi rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Pokoknya apapun akan aku lakukan demi amanat yang saya emban. Oh iya. Iya. Nah, kalau boleh tahu amanatnya dari sinten ya? Dari siapa ya? Dari Yang Maha Kuasa. Oh, berarti sudah ditakdirkan ya? Iya. Takdir tertulisnya seperti itu, nggih? Iya. Oh, oke. Nah, perjalanan dari zaman ke zaman, waktu dulu zaman kerajaan dan dipimpin oleh raja-raja, sampai akhirnya pada zaman sekarang yang dipimpin oleh presiden. Apakah ada perbedaannya seperti apa ya? Sebenarnya tidak ada bedanya. Heeh. Cuman untuk mengikuti perkembangan zaman saja. Karena kalau saya masih menggunakan masa lalu saya, maka susah untuk menerimanya. Oh, iya. Ibaratkan baju yang selalu berganti, yaitulah saya. Saya akan mengikuti perkembangan, akan menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Oh. Nah, kalau zaman dulu itu seperti apa sih dengan zaman sekarang? Jadi kita punya gambaran nih sebagai generasi penerus Indonesia ini, Ribut ya. Kalau zaman dahulu, orang lebih mengutamakan akan kebatinan ataupun mistis, tidak dengan pola pikir. Mereka akan lebih banyak menggunakan daya mistisnya untuk menghadapi segala sesuatu. Lebih banyak bercampur dengan kekuatan sebelah untuk melawan atau untuk memuaskan nafsunya, melawan pemimpinnya. Akan tetapi kalau sekarang lebih banyak menggunakan pola pikir dan materi yang ada. Kalau orang dulu tidak terlalu berpikir tentang materi ataupun kemewahan, lebih banyak menggunakan ilmu-ilmu yang dia miliki, ilmu gaib yang bisa merubah hati seseorang yang tadinya tunduk patuh menjadi melawan. Dan bisa mengajak teman-teman yang lain dengan cara menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang digariskan oleh para pujangga kerajaan. Ini zaman dulu nggih. Iya. Nah,
Kemudian zaman sekarang perbedaannya tadi pada logika, cara berpikir dan mengutamakan kemewahan. Iya. Itu adanya perubahan itu yang itu terpengaruh dari apa sih ya? Karena memang zamannya sudah seperti itu. Oh. Karena pada dasarnya setiap 100 tahun itu pasti ada perubahan. Dari zaman dahulu sampai sekarang. Untuk orang yang titis atau bisa melihat ke depan, pasti dalam 100 tahun itu ada perbedaan. Nah, kenapa harus 100 tahun itu ya? Apakah memang ada hal-hal yang menjadi misteri atau rahasia atau gimana ya? Memang sudah digariskan seperti itu. Ini ada kaitannya dengan ketika 100 tahun itu ada satu zaman akan berpindah zaman, satu kepemimpinan berpindah ke kepemimpinan itu apa ada kaitannya ke arah situ ya? Iya. Oh, nggak ada kaitannya ke arah situ. Iya. Nah, kalau dibilang berarti Nusantara atau bangsa Indonesia itu udah berganti berapa zaman ini ya? Sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali ya? Iya. Oh, dan sudah banyak karakter yang temui. Betul. Oh. Nah, yang paling menonjol dan menjadi persamaan antara karakter-karakter dulu dengan karakter sekarang itu apa? Pemimpin-pemimpin dulu dengan sekarang ini. Pemimpin yang pertama, yang menjadi presiden pertama Indonesia, itu ibaratkan raja di kerajaan ketika perang Baratayuda. Iya. Itu Panengah Pandawa, Raden Arjuna. Oh, itu pemimpin pertama, Ge. Iya. Oke, terus kemudian untuk selanjutnya saya tidak akan merinci satu persatu. Tapi yang jelas perbedaan itu selalu ada. Karena jarak pemimpin yang satu dan yang lainnya itu belum menjangkau 100 tahun. Oh iya ya, antara Pak Karno dan Pak Harto kan masih dalam satu ini ya. Iya. Nah kemudian kan ada peralihan nanti, kemudian ke arah Gus Dur, ke arah Habibie, dan ke Gus Dur, Megawati. Nah itu kan udah beralih itu Pak. Iya. Presiden Megawati, Presiden Gus Dur. Perbedaannya sangat sedikit. Oh sedikit. Iya. Oh. Tapi tidak masuk dalam perubahan besar yang 100 tahun. Oh iya. Nah, nanti perubahan besar ya 100 tahun itu di kepemimpinan siapa? Ya kalau boleh tahu. Sang pemimpin akhir zaman. Oh, berarti ini belum ini atau baru memasuki atau bagaimana ini? Baru mau memasuki. Baru mau memasuki, nggih. Iya. Nah, setiap zaman itu kan punya sebutan nggih, yang. Iya. Nah, sebutan zaman itu kalau kita boleh menyebutkan sekarang itu zamannya sih zaman apa sih ya? Kalau boleh sebutkan? Ini yang dinamakan zaman Kolobendu. Di mana banyak kutukan ataupun bencana di mana-mana. Banyak banjir bandang di mana-mana. Iya. Banyak rakyat yang sengsara. Orang baik tidak diakui. Orang jahat malah diunggul-unggulkan. Semua serba kacau. Oh iya. Tidak ada aturan yang bisa mengikatnya. Oh gitu ya. Makanya alam pun ikut berbicara. Jangan heran kalau banyak gempa bumi di mana-mana. Itu untuk mengingatkan bagi orang yang mau mengingatkan diri sendiri. Bagi orang yang suka bermusyahadah diri sendiri, mengenali diri sendiri, banyak merenung akan keselamatan dunia akhirat. Tapi apabila
tidak mengingat itu semua akan terbinasa. Oh, iya. Nah, yang tadi zamannya masuk zaman kalau bendu nggih. Nah, ini kan mulai ada pergantian presiden dari presiden lama ke presiden baru. Nah, Iya. pandangan dari yang sendiri nanti saat pelantikan dan kedepannya itu nanti seperti apa? Sebelum memasuki zaman kemakmuran, akan banyak gejolak yang terjadi. Tapi Nusantara akan tetap jaya. Walaupun banyak korban di mana-mana. Oh. Tidak usah khawatir. Asalkan tetap berpegang pada ajaran yang benar, semuanya akan selamat. Mungkin harta benda bisa terkena imbasnya, tapi hanya sebatas itu. Jiwa raga akan tetap selamat, akan diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, banyak yang kemudian memprediksi bahwa pemerintah selanjutnya ini presidennya tidak berlangsung lama, Pak, dan akan digantikan oleh wakilnya. Nah, dari pandangan Eyang seperti apa? Tidak boleh seperti itu. Oh, gimana? Berpikirlah secara positif. Oh, karena pemimpin itu ada dua. Oh, gimana? Pemimpin secara lahiriah maupun pemimpin secara batiniah. Mungkin secara lahiriah orangnya berganti, tetapi secara batiniah masih kokoh dan tidak tergoyahkan. Walaupun berganti orang, tapi negara akan tetap aman sentosa. Tapi pemerintahan presiden yang akan selanjutnya ini akan berjalan singkat atau bagaimana? Adakah prediksi ataukah ada penglihatan dari ya bisa disimpulkan dulu ya? Ya cukup dalam aturan yang ada. Dalam arti dia akan tetap menduduki jabatan selama amanah itu ditetapkan. Artinya kalau ada sesuatu hal yang menyertai bahwa nanti tidak akan selesai, itu hal-hal yang meragukan ya. Jangan diikuti. Karena itu hanya pandangan orang yang tidak suka saja. Ya. Nah, tadi kan udah masuk zaman kalau bendo ya. Ya. Dan kemudian terjadi sekarang ini pergantian kepemimpinan tahun 2025. Itu seperti apa sih pandangannya yang keadaan-keadaan yang secara ekonomi, baik secara politik, secara budaya, secara sosial, secara masyarakat itu seperti apa ya? Kaitannya dengan banyaknya kan yang sudah mengalami fase di banyak pemimpin ya. Yaitu Rimon ya. Zaman kebangkitan Nusantara sebentar lagi akan tercapai. Pada saat itu negara-negara lain akan mengakui akan keunggulan Nusantara, baik dari budi pekerti, tata pemerintahan, budaya dan sebagainya. Tahun itu yang dinamakan Kolosubo. Kalau bendo dan kalau subo. Kalau bendu akan berakhir. Di tahun ini. Di tahun 2024 atau 2025 ya? Tahun ini. Tahun ini 2024 ya? Iya. Terus kalau sebo tadi? Kolosubo itu akan dimulai tahun depan. Tahun depan sampai ini kok? Saya tidak perlu berbicara itu. Yang jelas kejayaan itu tidak terlalu lama.
Karena dunia akan berubah kembali. Oh. Berubah gimana ya kalau? Berganti zaman. Oh. Tapi untuk menuju masa kejayaan itu sudah mulai masuk nggih? Iya. Tahun depan nggih? Iya. Oh, dan biasanya kalau mulai masa kejayaan itu ada gejolak-gejolak yang memang sangat diprediksi mempunyai efek besar bagi kehidupan sosial masyarakat, ya. Iya. Nah itu efeknya besar, nanti akan terjadi apa? Gempa bumi akan berlangsung terus. Oh iya. Iya. Itu secara alam, G. Iya. Kemudian secara alamnya ada apa lagi ya? Akan ada gunung yang meletus. Oh, okay. Ia akan menghapus keangkara murkaan. Oh, okay. Dan akan mengingatkan kembali supaya rakyat Nusantara kembali kepada jalan yang benar. Oh, okay. Ingat akan kekuasaan yang maha kuasa. Kesadaran itulah yang akan terbangun. Berarti dari mengingatkan akan terjadi gempa bumi dan gunung meletus ya yang Iya. Nah, kalau dari sosial masyarakatnya, kehidupannya, nantinya akan seperti apa sih ya? Ketika gunung meletus, banyak dari rombongan sebelah pasukan jin-jin fasik yang akan merasuki orang-orang yang tidak berpegang pada agama. Mereka akan berbuat semaunya, berbuat kejahatan di mana-mana. Karena memang sebenarnya sudah bukan manusia. Itu adalah jin fasik yang serupa dengan manusia, yang masuk ke dalam tubuh manusia. Disitulah akan terjadi gejolak. Banyak orang yang dipuja-puja sebagai dewa, padahal dia adalah asura. Pripun iki, maksudnya? Iya, banyak pemimpin yang dianggap alim. Tidak taunya dia adalah ingin merusak. Oh, serigala berburu domba, Iya. Gambaranipun nggih. Iya. Terus kemudian ya. Dan apabila sudah tidak bisa dikendalikan, maka akan hadirlah seorang pemimpin yang mengajarkan kebenaran, yang bersenjatakan dzikir. Itu yang akan menenangkan suasana. Niki yang dimaksud pemimpin niku nopo niki? Apa ini yang? Ini pemimpin spiritualnya. Pemimpin spiritual. Iya. Oh, berarti pemimpin akhir zaman. Iya. Seperti itu, nggih. Iya. Oh. Berarti pada waktu peralihan kepemimpinan ini dengan presiden yang baru, nanti akan mulai masa kejayaan. Iya. Tapi setelah itu mulai chaos lagi atau pripun? Iya. Oh. Nanti akan dihandle oleh pemimpin akhir zaman. Iya. Oh. Terus gambarannya seperti apa selanjutnya, Mas? Apakah ada gambaran lagi? Sudah cukup. Oh, sudah cukup. Iya. Nah, pesan-pesan untuk kita generasi muda, generasi bangsa Indonesia ini dalam melihat ke depannya, kan nampaknya banyak perselisihan paham, banyak ketidakpercayaan antara rakyat dengan pemimpinnya, dan perilaku-perilaku korupsi yang merajalela, kemudian turunnya sikap-sikap etika dan moralnya seperti apa nih yang pesan-pesan untuk kita semuanya. Tidak usah ikut-ikutan. Oh, okay. Janganlah ikut dengan mereka. Tetaplah keteguhan hati dibangun atas dasar kebenaran, sesuai dengan tuntunan dari yang mengajarkan kalian semua. Oh, okay. Biarlah nanti alam yang akan menyelesaikan mereka. Kalian tidak usah ikut-ikutan, cukup banyak mendekatkan diri kepada yang kuasa dengan selalu mengingat dan berbuat baik kepada sesama.
Oh, ngatur ya. Iya. Ada masalah lagi? Sudah. Oke, matur nuwun. Terima kasih kehadirannya yang sudah datang ke Padepokan Bledek. Mohon maaf sambutannya jika kurang berkenan. Iya. Dan mohon maaf telah mengganggu waktu dari Eyang. Iya. Oke, ini saya persilahkan untuk Eyang dapat kembali ke tempatnya, dan buka portalnya dan dibawa semua untuk efek-efeknya Eyang. Iya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subscriber Padepokan Bledek dimanapun berada, tadi kita sudah mendengar pesan yang disampaikan oleh Eyang. Semoga bisa bermanfaat dan dapat diambil kebaikan-kebaikan yang ada dan keburukan-keburukan cukup tidak usah diambil. Kami mohon maaf apabila selama pembuatan video ini ada salah kata dari saya dan Pak Kamsir, salah kata maupun salah perilaku yang kurang berkenan kepada subscriber semuanya. Satu pesan penting, kebenaran mutlak milik Allah dan kesalahan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak, yang dapat memilah dan memilih apa yang bisa menjadi manfaat untuk subscriber Padepokan Bledek sekalian. Kami mohon maaf juga apabila selama dalam proses pembuatan video di video manapun kami masih ada kesalahan dan kekurangan yang nantinya akan kami perbaiki di video-video selanjutnya. Untuk itu jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari channel Padepokan Bledek. Saya dan Pak Kamsir pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Nantikan video-video terbaru dari channel Padepokan Bledek. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.